adalah satuan unit terkecil yang merupakan dasar penyusunan bagian-bagian tubuh. Dibedakan menjadi dua, adanya sel eukariotik dan prokariotik. Yang pertama, sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks dibandingkan dengan sel prokariotik. Nah, sel eukariotik memiliki membran yang mengikat nukleus. Karakteristik dari sel eukariotik adalah ukurannya berkisar antara 10 sampai 100 mikron. Struktur sel yang kompleks serta multiseluler. Produksi terjadi secara meiosis dan mitosis serta dapat bersifat autrotop dan heterotop. Yang kedua yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang pertama di bumi. Organisme yang masuk ke dalam tipe ini yaitu Eubacteria. Umum dari sel prokariotik yang pertama yaitu ukuran sel berkisar 1 sampai 10 mikron. Yang kedua, uniseluler bersifat heterotop dan autrotop. Produksi secara aksesual seperti pembelahan biner dengan transformasi. B. Sejarah sel. Sel berasal dari bahasa Latin cellula yang berarti ruang berongga. Robert Hooke pada tahun 1665, ia mengamati potongan tipis gabus dengan mikroskop majemuk sederhananya. Gabus merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari kulit pohon. Gabus merupakan jaringan mati. Ia mengamati bahwa gabus tersusun dari ruangan yang berbentuk seperti kotak dan membentuk struktur seperti sarang lebah. Hooke menamai ruangan tersebut sebagai sel. Pengamatan Hooke itu hanya menggambarkan adanya batasan-batasan pada sel, yaitu dinding sel. Selanjutnya adalah struktur dan fungsi bagian sel. Sel memiliki 3 struktur utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel adalah membran semi-permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstitial di sekitarnya. Fungsi membran sel adalah untuk melindungi bagian sel yang terletak di bagian yang lebih dalam atau sebagai pembatas antar sel isi dengan bagian luar sel. Selain itu pula, membran sel sangat bermanfaat untuk memperkokoh sel dan mencegah agar sel tersebut tidak pecah. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian pada sel yang terbungkus pada membran sel. Pada sel eukariotik, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Fungsinya yang pertama sebagai medium terjadinya reaksi-reaksi kimia. 2. Sebagai penerima bahan-bahan dasar dari lingkungan eksternal dan mengubahnya menjadi bahan yang dapat digunakan sebagai energi. Ketiga, sebagai tempat di mana zat baru disintetis untuk keperluan sel. Keempat, sumber bahan kimia penting bagi sel karena di dalamnya terdapat senyawa-senyawa organik terlarut, ion-ion, gas, molekul kecil seperti garam, asam lemak, amino, nukleotida, molekul besar seperti protein dan RNA yang membentuk koloid. Yang kelima, sebagai tempat menampung semua organel sel di luar nukleus. 6. Dapat mengekalkan bentuk dan kekekalan sel. Yang ketujuh, sebagai tempat simpanan bahan-bahan kimia yang sangat diperlukan untuk makhluk. Yang ketiga, ada organel sel. Organel sel sendiri adalah komponen-komponen padat penyusun sel yang berada di dalam sitoplasma. Organel sel memiliki fungsi dan tugas masing-masing untuk keberlangsungan hidup organismenya, baik pada hewan maupun tumbuhan. Yang terakhir adalah perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Sel hewan sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah ukuran sel hewan lebih kecil dari sel tumbuhan, tidak memiliki dinding sel dan memiliki lisosom. Sel tumbuhan sendiri ukurannya lebih besar daripada sel hewan, tidak memiliki plastid atau kloroplas, memiliki dinding sel dan membran sel, dan tidak memiliki lisosom. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dan difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.